Latsar CPNS tahun 2025 di Kota Lubuk Linggau. Saya berasal dari Angkatan 7 Kelompok 2, Unit Kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Instansi Pemerintahan Kabupaten Bungo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video rangkaian. Izin sebelumnya Pak, kami perwakilan dari CPNS UKPBJ ingin menanyakan seputar bidang tugas atau tupoksi nih Pak yang berkaitan kami CPNS itu Pak. Mungkin sekiranya Bapak dapat membantu. Baik. Terima kasih Jadi, Pak. sebelum kita detail terkait tugas tupoksi kalian sebagai jabatan fungsional Iya Pak. pengadaan barang jasa, saya perjelas lagi bahwasanya di bagian pengadaan barang jasa ini di sekretariat daerah itu ada 3 tupoksi bagi pekerjaan. Pertama terkait pembinaan dan aplikasi pengadaan barang jasa. Kedua terkait layanan pengadaan secara elektronik, dan ketiga terkait pengelolaan pengadaan barang jasa. Nah, khusus untuk tupoksi kalian sebagai JFPBJ, nanti kalian itu berada di ranahnya pengelolaan pengadaan barang jasa. Jadi nanti tugas kalian terfokus terkait proses pengadaan barang jasa dari awal perencanaan, proses pengadaan sampai dengan proses penetapan pemenang dalam suatu kegiatan yang menggunakan keuangan negara. Nah, dengan beberapa metode pelaksanaan yang sudah jelas disampaikan di Perpres nomor 16 2018 dengan perubahan kedua nomor 46 2025. Terkait tupoksi kalian sebagai jabatan fungsional pengadaan barang jasa, kalian masih ada satu tugas penting atau PR yang perlu kalian siapkan. Bukan berarti kalian sudah JFPBJ dan sudah mengikuti Latsar, kalian bisa langsung menjadi petugas pengelola pengadaan jasa. Ada beberapa poin yang perlu disiapkan untuk kedepannya. Pertama, terkait kompetensi sertifikat dasar. Itu syarat utama kalian bisa menjadi pengelola pengadaan. Nah, kalau itu belum ada, walaupun kalian sudah JPBJ, kalian belum bisa menjadi pengelola pengadaan jasa. Diharapkan kedepannya kalian memang serius untuk mendapatkan sertifikat kompetensi tersebut. Itu gambaran terkait pengelolaan pengadaan yang menyangkut ke tupoksi kalian. Kalau yang lain kan bukan terkait tupoksi kalian. Mungkin gambaran juga sebagai gambaran lintas layanan pengadaan secara elektronik, kita terkait pendampingan, kemudian memberi pelayanan kepada pelaku usaha dan OPD terkait proses pengadaan barang jasa. Contoh simpelnya terkait pendaftaran akun PPK untuk OPD, kemudian terkait pendaftaran akun untuk penyedia badan usaha, itu di tugas kita di bagian PBJ. Kemudian juga ada tupoksi kita di pembinaan aplikasi. Jadi terkait masalah-masalah yang timbul di OPD terkait proses pengadaan barang jasa, kita melayani pelayanan terkait pembinaan dan penjelasan terkait proses pengadaan barang jasa. Itu gambaran. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan sekitar tupoksi atau hal lain, peraturan atau aturan di KPBJ? Ya, kalau untuk administrasinya Pak, misalnya kita sebagai CPNS itu untuk pengisian SKP itu harus setiap bulan atau boleh hanya nanti di akhir tahun saja Pak? Oke. Kalau untuk saat ini kita kan sudah mengenal sistem e-kinerja kan. Jadi e-kinerja itu hukumnya wajib untuk seluruh ASN untuk melakukan pengisian. Jadi apalagi untuk kedepannya seperti dijelaskan dengan Kepala BKD pada saat upacara kemarin kan, dijelaskan untuk kedepannya kan ada namanya sistem merit. Jadi sistem merit, sistem berjenjang untuk karir ASN. Itu pengisian SKP itu merupakan indikator penilaian. Jadi diharapkan kepada kawan-kawan CPNS itu wajib untuk diisi per bulan untuk kinerja. Jadi untuk
tahunan nanti gabungan dari Januari sampai dengan Januari sampai dengan Desember. Jadi hukumnya wajib untuk diisi. Begitu juga dengan semester, apalagi untuk absensi kita sudah mulai semester kan, semester juga wajib untuk posisinya kita isi per hari. Nanti berhubungan dengan penilaian kinerja dan tunjangan penghasilan ya TPP kita. Oke, itu. Ya. Kalau untuk penghitungan angka kreditnya Ya. Pak, di SKP itu bisa dimasukkan juga Pak sistem itu. Kalau angka kredit kan ada beberapa indikator. Salah satunya pendidikan, kemudian untuk kehadiran juga ada, tapi mungkin persentasenya kan tinggal persentase lagi kita sesuaikan. Kalau secara detail persentase mungkin bisa kita sama-sama kita konfirmasi ke BKD kan. Kemudian yang seperti saya jelaskan tadi terkait kompetensi itu tambahan angka kredit juga, itu angka kredit juga sebagai tambahan. Kemudian nanti kalian sebagai JPBJ apabila nanti sudah lulus sertifikat bisa jadi pengelola, bisa menangani suatu paket pekerjaan, itu bisa menjadikan poin plus untuk penambahan angka kredit. Itu gambaran. Ya, Sekian. Oke. cukup Pak. Terima kasih. Cukup, Pak. atas Terima kasih Pak. Sukses waktunya, selalu Pak. ya. Sebelumnya itu nih Kak, ini kami dari SPBJ yang mau nanya terkait seputaran kegiatan di UKPBJ. Kira-kira untuk surat itu mungkin ada ketentuan atau peraturan yang berlaku nggak Kak, khusus untuk di UKPBJ saja? Oh, ke PBJ. Iya. Kalau ke PBJ itu kalau surat umum Iya. itu ketentuannya sudah ada di Perbuk. Perbuk itu semuanya, walaupun bagian PBJ, bagian semua yang ada di sekretariat sama. Tapi kalau untuk pengadaan barang jasa khusus formatnya tersendiri. Nah, itu. Format khusus tuh emang udah ada ketentuannya atau kenapa bisa kayak ada khusus gitu Kak? Beda daripada Menyesuaikan, yang lain? karena menyesuaikan dengan hasil dari apa yang dibutuhkan dalam situ kan kita paparkan apa kisi-kisi yang perlu kita isi, makanya menyesuaikan dengan kebutuhan surat yang keluar. Jadi kalau memang yang di bagian umum ini dia sudah ada perbuknya, jadi standar suratnya sudah ditetapkan. Sementara kita ada poin-poin yang tertentu yang akan kita isi, nah makanya kita menyesuaikan dengan format kita tersendiri. Mungkin dari teman-teman yang lain? Kalau terkait Serikandi Kak, apakah semua suratnya sudah dialihkan ke elektronik melalui Serikandi atau memang ada beberapa surat yang harus Gitu. manual? Oh, baiklah. Kalau terkait dengan Serikandi, biasanya yang Serikandi ini sekarang ini cuma surat yang basisnya umum. Oh, basis Umum. Tentang kayak tata naskah penulisannya gitu Kak? Bagus. Tata naskah penulisan itu tadi itu sudah ada perbuknya. Itu sesuai dengan perbuk kita, ditentukan dengan bagian hukum, organisasi lah semua itu sudah ada perbuk. Jadi kita mengacu ke tata naskah yang ada perbuknya. Nah, itu ya. Tapi khusus PBJ ada Enggak, yang khusus? enggak ada. Perbuk. Tata naskahnya sama semua. terkait tulisan, Nah, semuanya sesuai pakai. Menyesuaikan itu tadi tulisan. Cuma kita sudah ada aturan kayak ini lah, koknya pakai ini, hurufnya ada sekian, terus batas kiri margin kiri kanan atasnya. Cuma kalau isinya ya kita kombinasi sendiri lah, harus sesuaikan. Terus penandatangan itu ada tingkatannya, sudah ditentukan. Mungkin Kak ada saran untuk kedepannya terkait surat menyurat atau arsip atau administrasi di Iya. bagian PBJ ya? Kalau saran Atau masukannya, kalau saran sih itu tadi dengan adanya kesadaran kan ada yang bagian pengasipan yang sangat bantu kan, ada terus ada yang bagian sirup itu pengumpulan sirup, jadi kan sangat terbantu juga. Jadi selama ini kan belum ada tempat kan antara pelabuhan sirup terus pengasipan, jadi dengan adanya pengawasan ini sangat membantu karena ada aplikasi yang diisikan kan, sehingga kalau kita arsip kita tinggal cepat membutuhkannya dari aplikasi. Kalau kerjaan itu pendampingan sirup sudah ada terbantu dengan anggota yang lain. Terima kasih Kak. Sama-sama. Atas bimbingannya. Mudah-mudahan lancar. Amin.